kami akan membahas tentang pembelajaran afektif, efektif, dan menyenangkan atau disingkat dengan PKM. Baik, sebelum kami melanjutkan pembahasan kami, alangkah lebih baiknya kami akan memperkenalkan diri dulu, karena ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka sayang. Jadi satu-satu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya sendiri Gerhard Furriswau, NIM 2103-1017, nomor absen nomor 6. Nama saya Fatmawati, NIM 2103100139, nomor absen 45. Dan perkenalkan, nama saya Sigit Hardiansa, NIM 2103100151. Baik, jangan tunggu lama-lama, kami akan segera memberikan atau memaparkan hasil materi kami tentang PKM ini, di mana di sini kami telah membagi tugas dan masing-masing nanti akan menjelaskan. Yang pertama nanti saya, ini kedua, dan ini ketiga. Baik, langsung saja, silakan simak dan tonton. Udah, stop kan? Baik, kembali kepada saya akan membahas tentang pengertian PKM dan di metode mengajar yang digunakan dalam pembelajaran PKM. Yang pertama yaitu pengertian PKM. Baik, di sini dijelaskan bahwa PKM itu merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan, di mana PKM dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar atau approach teaching yang digunakan bersama metode tertentu dan berbagai media pembelajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran PKM dan efektif dan menyenangkan. Jadi, pembelajaran PKM ini juga bisa menggunakan media pembelajaran. Jadi bisa disatukan, dalam arti kita memberikan suatu pembelajaran PKM harus bisa juga disertai dengan media yang kita gunakan, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan efektif. Jadi saling mendukung. Kemudian yang nomor 2 di sini metode mengajar yang digunakan dalam PKM. Yang pertama yaitu metode ceramah plus. Pasti teman-teman, apa itu metode ceramah plus? Jadi metode ceramah plus itu merupakan metode di mana menyampaikan suatu informasi secara lisan. Contohnya saya seperti ini kan, saya memberikan suatu mata pelajaran atau pemahaman tentang pembelajaran yang kita bahas. Itu suatu metode ceramah. Tanpa kita sadari, kita itu kita itu sedang berceramah dengan menyampaikan suatu informasi atau mata pelajaran secara lisan. Kemudian metode diskusi, yaitu ini menghadapkan terhadap suatu masalah peserta didik yang di mana nanti seorang guru memberikan suatu topik permasalahan, kemudian mahasiswa tersebut membentuk suatu kelompok sehingga mendiskusikannya kembali, jadi bisa memecahkan suatu masalah tersebut. Itu suatu metode diskusi yang digunakan dalam proses PKM. Kemudian metode demonstrasi. Metode demonstrasi ini yaitu mengajar dengan cara memperagakan barang atau kejadian. Contohnya seperti ini, saya seorang guru, kemudian saya menjelaskan suatu pembelajaran tentang teknik dasar dalam permainan sepak bola. Dengan ini saya akan memberikan suatu gerakan, contohnya dengan saya memegang suatu bola, media yaitu bola. Jadi saya akan melakukan teknik, contohnya menendang. Itu salah satu metode demonstrasi di mana menggunakan memperagakan dengan menggunakan barang atau kejadian dalam pembelajaran. Oke, yang keempat yaitu metode replay. Metode replay yaitu metode penyuluhan berbentuk permainan gerak untuk memberikan suatu keceriaan bagi siswanya tersebut. Contohnya seperti ini. Dalam suatu pembelajaran
saya akan memberikan suatu permainan. Permainan yang saya berikan contohnya berkelompok, di mana itu akan memberikan dampak positif. Mungkin memberikan suatu rasa nyaman, keceriaan kepada peserta didik saya, sehingga menimbulkan rasa semangat untuk belajar. Jadi itu merupakan salah satu metode replay. Kemudian yang terakhir itu metode simulasi. Metode simulasi itu metode perkelompok dengan cenderung objek, bukan benda ataupun sesuatu yang lainnya. Contohnya seperti ini. Saya memberikan suatu pembahasan dengan contoh yang saya berikan pembahasannya itu menirukan suatu karakteristik. Contohnya saya berperan sebagai sifat ini hanya semata sepura-pura ya, enggak aslinya. Jadi hanya menirukan semata saja, enggak aslinya. Terima kasih. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang pembahasan saya pada saat ini, dan kembali ke Baik, teman saya saya. akan menjelaskan tentang pembelajaran aktif. Di sini artinya proses belajar guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa dapat bertanya, mempertanyakan dan mengungkapkan gagasan. Yang kedua, pembelajaran inovatif. Artinya kemampuan guru dalam menggunakan dan memiliki metode, pendekatan, sumber belajar dan proses pembelajaran. Yang ketiga, kreatif. Artinya memiliki daya cipta yang memiliki kemampuan berkreasi dalam belajar. Yang keempat, yaitu menyenangkan. Artinya bahwa guru harus mampu menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga murid itu di kelas itu dia tidak garing ataupun canggung jika guru menjelaskan atau mengajar dengan cara yang menyenangkan. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Sigit. Oke, selanjutnya di sini ada C. Peran penting hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran PAIKEM, yaitu 1. Peran penting pembelajaran PAIKEM. A. Lebih memungkinkan peserta didik dan pendidik sama-sama aktif dan terlibat dalam pembelajaran. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pembelajaran PAIKEM yaitu A. Memahami sifat yang dimiliki siswa. B. Memahami perkembangan kecerdasan siswa. C. Mengenal siswa secara perorangan. D. Memanfaatkan perilaku siswa dan pengorganisasian belajar. E. Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan memecahkan masalah. Selanjutnya D. Kelebihan dan kekurangan model pembelajaran PAIKEM. 1. Kelebihan antara lain: pembelajaran lebih menarik atau kreatif. B. Adanya keaktifan peserta didik baik fisik, mental, dan emosional. C. Adanya interaksi guru dan murid. D. Pembelajaran lebih variatif dan atau tidak membosankan. 2. Kelemahannya antara lain: A. Guru harus bekerja ekstra dan menerapkan pembelajaran ini. B. Guru harus mampu menciptakan kelas yang kondusif. C. Guru yang tidak memiliki daya kreasi yang tidak akan mampu memerlukan metode pembelajaran PAIKEM. Sekian, terima kasih. Baik, sekian hasil dari presentasi kami. Tadi kami sudah menjelaskan satu persatu dengan berbagai tugas tadi. Mungkin di sini masih banyak kekurangan baik dari visual atau audionya yang tidak kami gunakan. Mohon dimaklumi atau dimaafkan karena kita di sini serba kekurangan. Jadi jika ada